Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, mari kita kirim Fatihah untuk Kanjeng Nabi, para aulia, para sholihin, guru-guru kita, dan almarhum-almarhumah, keluarga kita, orang tua kita. Bihadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wal hadri jamil anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il jami'ir rusul alaihi wassalatu wassalam, khususan Abil Abbas Baliyad Malkan alaihi salam ila hadrati Abi Bakr Siddiq, Umar, Uthman wa Ali wa baqiyat sahabati Rasulullah ajma'in, والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى، خصوصا قطب رباني والغوث الصمداني شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى حضرة مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن علمنا ولو حرفا واحدا، خصوصا Syekh Haji Ahmad Jazuli Uthman Razwajadihi Bahagi Radiyah Jazuli wa jami'a uladihi man yahamim Jazuli Kifa'ani min Jazuli Kifa'ani Jazuli Kifa'ani Syiraju wa usulihim wa furu'ihim wa dhariyatihim wa min dasaba ilayhim wa ila hadrati mu'allif hadal kitab Sayyidi Abdul Wahab Sya'awati وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، ومشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، وإلى خصوصا جميع أهل القبور من جهات أبينا وأمنا، غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم في الحال والمعال، وجعل الله جنة مأواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. وذكر lan nutur sapa al-muhaqqiquna ulama kang ahli haq min ahli tariqi, saking ahli tariqah atau ahli ibadah dalane maring makrifat ing Allah, annaman sak temene wong nadama kang ketun sapa man ala dzambihi atase dosane man
wa'tarofa lan ngakoni man ing bihi kelawan zambi faqad sahhat taubatuhu muqassah taubate man. Para ulama ahli hak dari golongan ulama ahli thariq, yakni ulama yang menempuh jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dawuh bahwa orang yang menyesali dosanya dan mengakui dosanya maka sah tobatnya. Ketika ada seseorang yang menyesali terhadap perbuatan dosa dan mengakui apa yang telah dilakukannya, yakni mengakuinya bukan kepada orang lain, ya, mengakuinya di hadapan Allah, bukan kepada orang lain. Karena sejatinya dosa itu wajib kita tutupi, Pak. Ketika kita melakukan dosa itu wajib kita tutupi. Jangan sampai ada orang yang tahu ketika kita melakukan dosa, malah nambah-nambahi dosa nantinya. Sekarang enggak, Pak. Orang pede dengan pedenya, saya mah enggak munafik, saya tukang ini. Justru itu salah. Kata Allah, engkau telah aku tutup aib, malah dibuka-buka di depan umum. Dosa itu kan aib bagi kita, sehingga kita punya kewajiban untuk menutupi dosa-dosa kita. Adapun i'tiraf, pengakuan dosa itu di hadapan Allah. Ketika kita sholat taubat, disitulah kita mengakui dosa-dosa, bukan kepada manusia. Adapun misalnya kepada manusia, tujuannya supaya kita tahu bagaimana caranya bertobat. Ketika kita mau tobat, datang ke salah satu ulama, kiai saya mau tobat, bagaimana cara tobat? Dan cukup seperti itu. Tutup aib kita. Kadang malah dengan pedenya direkam ketika kita melakukan maksiat sampai orang banyak tahu, dengan dalih saya bukan orang munafik, pendosa ya pendosa saja. Bukan seperti itu. Ya, kita punya kewajiban untuk menutupi dosa. Jadi yang dikatakan i'tiraf di sini adalah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan barang siapa yang menyesali dan mengakui dosa-dosa di hadapan Allah, faqad sahhat taubatuhu, maka sah taubatnya. Lianna Allah, karena satabane Gusti Allah Ta'ala iku lam yakussu ora nyeritakan Allah alaina ing atase kita fi taubati abina sayyidi Adam alaihi salatu wassalam ilal i'tirafa ing dalam taubate bapak kita yakni sayyidi Adam alaihi salam ilal i'tirafa wan nadimah. Karena Allah tidak pernah menjelaskan taubat kecuali taubatnya Sayyidi Adam. Sayyidina Adam alaihi salam itu ketika bertobat hanya i'tiraf dan menyesali. Maka sebagian ulama berpendapat itu sudah sah karena mengikuti kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita jangan punya pikiran Nabi Adam melakukan dosa. Tidak, itu tidak. Bukan sebuah dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kalau Nabi Adam melakukan dosa berarti pendapat bahwa Nabi adalah maksum itu bohong. Bukan sebuah dosa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, falau kana, walaupun ada, tsumma amrun zaid, walaupun ada ulama yang mempunyai pendapat anna
Man, sesungguhnya orang yang bertobat itu al-iqla wal azma alla ya'udah. Sesungguhnya ada memang ulama yang berpendapat bahwa tobat harus disertai dengan niat yang kuat untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Allah ya'udah, untuk tidak kembali lagi melakukan dosa. Berjanji untuk tidak lagi melakukan dosa. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Namun pendapat seperti itu adalah hasil daripada ijtihad. Innama akhudhuhu bi tariqil istinbat. Karena ya tadi itu adalah hasil daripada ijtihad yang bahwa taubat itu perlu niat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa. Idnadimu krono sak temene wong kang getun ala syai'in ing atase suwiji-wiji iku man wong lawazim pira-pira lazime al-iqla'u wal azmu alla ya'uda. Karena mengapa ada perintah taubat itu harus disertai dengan rasa menyesal. Sebab karena orang yang menyesal atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan punya potensi untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang pernah dia lakukan. Kalau orang sudah merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan buruknya, dia tidak akan lagi melakukannya. Kapok, kalau orang udah kapok udah nggak mau lagi melakukannya. Berbeda kalau tidak ada rasa penyesalan atas dosa yang dia perbuat. Pasti punya potensi dia untuk kembali lagi melakukan dosa. Saya harus ada rasa penyesalan pada saat melakukan maksiat dan pada saat bertaubat. Wa ma'lumun anna bitaubah taghfaru huququllah. Tughfaru anna bitaubati tughfaru huququllah ta'ala wa dhulbul 'abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Sudah kita maklumi bahwa bahwa taubat seluruh dosa-dosa kita yang berhubungan dengan hak-haknya Allah dan berhubungan dengan diri kita ketika kita melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, ini semua akan dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita bertobat, secara otomatis dosa-dosa kita yang berhubungan dengan hak Allah, ketika kita tidak menjalankan perintah Allah, ketika kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu secara otomatis ketika kita mengucapkan kata taubat dan meminta ampunan kepada Allah, dosa itu akan terhapus. Atau ketika kita maksiat, zalim terhadap diri kita, itu secara otomatis Pak, dosa kita dilebur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali duna syirki billah, ya, duna syirki billah, kecuali taubat dosa yang berhubungan dengan menyekutukan Allah. Wa in kana huwa yarji'u ila dzulmi nafsi aidan. Orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah itu tidak ada ampunannya. Ya. Dan ampun. Dan dosa-dosa waduna hukukil khalqi min malin wa irdin, dan dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk Allah. Ya. Seluruh dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik dan dosa zalim terhadap orang lain, zalim terhadap makhluknya Allah, bukan cuman manusia. Ya.
Tapi makhluk, seluruh makhluk Allah. Binatang kita zalim misalnya, menyakiti binatang. Membiarkan binatang itu, kita miara apa gitu, kemudian tidak kasih makan, zalim juga kita. Atau kita berbuat zalim kepada sesama manusia, membohongi, menipu, menyakiti perasaannya. Selama kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka ampunan Allah tidak akan ada bagi orang itu. Paling berat Pak, makanya kita berbuat maksiat, mabuk, zina, ya. Kemudian judi, masih bisa dimaafkan oleh Allah. Ketika kita kembali dan meminta ampunan kepada Allah, dosa itu akan dimaafkan. Namun ketika kita berbuat zalim kepada sesama makhluk, nonjokin orang, mukulin orang, menyakiti perasaan orang, ini dosa tidak akan pernah bisa diampuni sebelum kita meminta maaf kepada orang tersebut. Syaratnya minta maaf. Itu terlepas dia mau maafin atau enggak, itu bukan urusan kita. Ketika kita meminta maaf dengan tulus permintaan maaf tersebut, Allah akan mengampuninya. Selama kita belum meminta maaf, walaupun kita udah berbuat baik-baik lagi ya, dosa yang kemarin kita lakukan akan berimbasnya pada diri kita nantinya. Kadang-kadang kita minta maaf nunggu lebaran. Ntar aja lah minta maafnya pas lebaran. Ya walaupun memang Ramadan ini Idul Fitri ini momen kita untuk saling bermaaf-maafan. Tapi Mbok ya, ketika kita merasa sudah menzalimi orang lain, jangan nunggu lebaran. Karena umur kita juga nggak nunggu lebaran, Pak. Umur kita nggak nunggu lebaran. Apa mungkin misalnya hari ini kita nyakitin orang lain, wah lebaran 2 minggu lagi, ntar aja lebaran. Iya kalau nyampe umur kita ke lebaran, kalau enggak belum sempat kita minta maaf, ya nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting adalah dosa sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'alan ngawiti sapa Syekh Al-Majbuli bi taubati kelawan taubat. Syekh Ibrahim Al-Majbuli mengawali bab di dalam kitab ini dengan bab taubat, li annaha krana sak temne taubat iku asasun pondasi li kulli maqamin, kedue saben-saben derajat ya taraqqa kang munggah ilaihi maring maqam sopal abdu kawula hatta yamuta hingga mati abdun fakama anna man la arda kaya perkara anna man sak temene wong la arda kang ora duwe bumi iku maujud lahu kedue man kula bina alahu ora bangunan ora ana bangunan iku maujud lahu kedue man wa kadzalika man la taubatalah wala halalah wala maqamah. Bahwa taubat ini adalah pondasi dari setiap derajat atau pondasi seseorang untuk menaikkan derajatnya. Yang kemarin dikatakan bahwa taubat itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa tahapan. Dari situlah kita memulai menaikkan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai taubat minal kabair, naik lagi kepada shaghair. Yang terbiasa berlaku maksiat kembali kepada Allah, mentaubati atas dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan yang besar. Kemudian tidak lagi menjalankan dosa-dosa besar, naik lagi makom kita. Dari yang terbiasa melakukan dosa besar sudah tidak lagi melakukan dosa besar. Kemudian tapi dia tetap menjalankan dosa-dosa kecil.
naik lagi, minta ampunan atas dosa-dosa kecil, makomnya naik lagi, terus sampai puncak daripada taubat adalah bertobat kepada Allah dari lupa walaupun hanya sekejap mata. Nah, itu udah makom musyahadah. Artinya bahwa hati dan diri kita sudah bisa menyaksikan Allah, tapi tidak secara kalau kata orang Sunda itu secara bungkelekan, kalau bungkelekan secara nyata, bukan secara seperti kita melihat sesama makhluk, bukan. Tapi merasakan di dalam hati kita hadirnya Allah. Dan meyakini setiap langkah dan gerak kita ada Allah menyertai kita. Nah, ini orang-orang yang seperti ini selalu mengingat Allah. Ketika dia satu detik saja melupakan Allah, dia langsung meminta ampunan kepada Allah. Nah, ini tingkatan yang maksimal. Maka tanpa taubat, tanpa bertaubat, kita tidak akan pernah naik derajat kita. Sama seperti hal orang yang membuat bangunan. Ya. Sama seperti halnya orang yang membuat bangunan. Jadi tanpa pondasi taubat, orang ini tidak akan mencapai kepada makom mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang sedang membuat bangunan di tanah yang labil. Nah, taubat ini pondasi yang kuat. Yang namanya kehidupan itu kan pasti kita menemui hal-hal yang mendorong kita untuk maksiat. Nah, dengan taubat ini, walaupun kehidupan ini mengajak kita untuk melakukan maksiat, batin kita kuat untuk tidak melakukan maksiat itu dengan taubat. Karena ada penyesalan tadi. Kalau diibaratkan dalam bangunan taubat ini adalah semen lah, perekat. Ya. Ada perekatnya, semen yang merekatkan terhadap bangunan. Nah, tanpa pondasi taubat itu, maka tanpa perekat semen itu, maka bangunan itu akan hancur dan rusak. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa siapa yang memperkuat taubatnya, maka Allah akan menjaganya dari segala sesuatu yang merusak kesucian amalnya. Ketika seseorang istiqomah di dalam taubatnya, maka Allah akan menjaga orang tersebut dari sesuatu yang merusak terhadap amalnya. Itu fungsi daripada kita sungguh-sungguh dan istiqomah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitab Tajul Arus itu ada tandanya bahwa orang itu diterima taubatnya. Tanda seseorang itu diterima taubatnya adalah dia tidak lagi melakukan dosa. Nah, selama kita masih tobat maksiat, jangan putus asa. Kalau di Tajul Arus begitu. Saya selama ini sudah sering meminta ampunan kepada Allah, tapi saya tetap melakukan dosa itu. Bagaimana caranya? Ya teruskan. Teruskan taubat kita. Teruskan setiap kita melakukan dosa, cepat-cepat kita bertobat. Ketika kita melakukan dosa, segera kita bertobat. Tajul Arus gitu caranya. Sampai pada titik di mana kita tidak lagi melakukan dosa. Berarti taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya mau udah diampunin, Pak. Ketika kita meminta ampunan, dosa sudah diampuni. Tapi kan kita punya terus akan maksiat lagi.
Yang namanya manusia kan nggak luput dari melakukan kemaksiatan. Qala Sayyidi Muhammad bin Inan rahimallahu taala. Dawuh Sayyid Muhammad bin Inan menyatakan bahwa man istaqoma, barang siapa yang istiqomah fi taubatihi, di dalam taubatnya, anil ma'asi, dari melakukan kemaksiatan, irtaqo mongko munggah ila taubati maring taubat, min kulli ma la ya'ni, dari perkara-perkara yang tidak berfaedah. Barang siapa orang yang benar melakukan taubat atau benar dalam cara taubatnya, maka orang tersebut akan bisa meningkatkan kedudukannya di sisi Tuhan. Ketika benar cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan bisa meningkatkan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, malam yastaqim fiha la yasumma minat taubati anil fuduli raihatan. Barang siapa yang sebaliknya, melakukan sebaliknya, tidak benar dalam tobatnya, maka semuanya hanya omong kosong. Barang siapa yang tidak benar tobatnya, maka semuanya hanya omong kosong. Kata Allah, kalau kita tobat terus begitu lagi, kita tobat begitu lagi, nggak benerlah cara tobatnya tanpa ada penyesalan. Yang dimaksud bertobat yang benar itu, misalnya kita tobat dari mengkonsumsi minuman keras. Setelah bertobat, miras ini tidak pernah kita sentuh lagi. Itu tobat yang benar. Karena dia punya janji Allah ya'uda, untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kalau masih balik lagi, itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Kamu tobat begitu lagi. Kemarin kamu bilang katanya, sekarang tak lagi. Kamu udah bilang bahwa minuman keras, apapun namamu, tak akan kuteruk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Besok udah mabok lagi. Nah, ini namanya omong kosong. Kayak yang udah saya udah nggak bakal mabok, udah tenang. Besok diajakin lagi. Nah, ini mah sekedar menghargai. Ya, kamu lebih menghargai teman kamu dibandingkan Tuhan kamu kalau begitu. Nah, kadang ada begitu. Kenapa kok mabok lagi? Saya nggak enak sama teman saya. Ntar dia tersinggung kalau saya nggak minum. Cukup sedikit aja. Mau sedikit mau banyak sama aja miras mah. Udah mending sekalian sampai mabok daripada cuma segelas. Dosanya sama. Ntar rekamannya dipotong, wah membolehkan mabok. Ya. Jadi kadang saya suka bingung gitu sama kita itu. Banyak sekali orang yang melakukan perbuatan dosa, setelah dia bertobat, kemudian bertemu lagi dengan teman-temannya, melakukan itu lagi, Pak. Dengan dalih menghormati aja, udah menghargain doang. Kamu sama temen bisa menghargai.
Kenapa sama Allah nggak bisa menghargai? Kata Allah itu dilarang, kenapa kamu minum saja? Apapun dalihnya. Mau kita menghargai teman, ya teman begitu mah nggak usah dihargain. Karena sejatinya sahabat adalah yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Bukan yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ada orang yang mengaku sahabat kemudian mengajak kita untuk bermaksiat, sejatinya dia adalah musuh yang nyata. Itu adalah musuh yang nyata, Pak. Kalau nggak salah di Bidayatul Hidayah itu dijelaskan itu. Sahabat sejati itu sahabat yang tidak membenarkan setiap kesalahan. Bukan sahabat yang selalu membenarkan apapun ucapanmu walaupun itu salah. Itu penjilat namanya, bukan sahabat. Kalau sahabat, kalau kita berbuat salah ditegur. Ya, ditegur bukan dibenar. Wah udah keren, udah keren. Bukan itu. Itu namanya bukan sahabat, penjilat dan pengkhianat yang seperti itu. Sahabat sejati nggak akan. Dia tidak akan rela sahabatnya melakukan perbuatan yang sekiranya membahayakan terhadap dirinya di dunia maupun di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tadi dikatakan bahwa taubat adalah pondasi dalam kehidupan kita. Bahwa taubat adalah sesuatu yang akan meningkatkan makom kita. Semakin kita meningkatkan taubat kita, semakin kita beristiqomah di dalam taubat kita, maka jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala akan Allah mudahkan. Ketika sebaliknya, semakin kita melakukan maksiat tanpa meminta ampunan kepada Allah, semakin jauh pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita dengan Allah. Karena dosa yang selama ini kita lakukan itu ibarat api yang membakar kuali. Ibarat api yang membakar penggorengan. Gosong nggak kira-kira Pak? Penggorengan ditaruh di atas kompor, semakin terbakar penggorengan itu kan gosong ya. Itu hati kita akan seperti itu. Satu maksiat akan menggelapkan satu titik di dalam hati kita. Akan timbul noda hitam satu titik di hati kita. Terus-terusan kita maksiat tanpa melakukan taubat, berarti titik itu akan menjadi penuh dan bahkan mengerak. Maka ketika sudah mengerak, kemudian kita baru bertaubat, akan ada ujian setelah kita taubat kepada Allah. Maka nggak jarang Pak dan gak heran bagi orang yang menempuh jalan taubat setelah melakukan maksiat sekian lamanya, orang itu akan diuji dengan kemelaratan, orang itu akan diuji dengan dirinya, ya. Yang dulunya sebelum dia taubat apapun dimudahkan, duit banyak, cewek semua pada demen. Tapi ketika dia bertobat, jangankan duit buat makan sama ngerokok kadang susah. Itu bukan berarti Allah melakukan hal yang zalim kepada kita. Justru Allah sedang membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati kita. Seperti halnya ketika kuali itu sudah mulai mengerak noda hitamnya, pastikan kita gosoknya udah tidak lagi menggunakan spons, tapi menggunakan kawat. Menggunakan hal yang keras, dibenturkan. Jangan putus asa. Dalam menempuh perjalanan taubat, kemudian Allah uji dengan hal-hal yang sekiranya pahit menurut kita. Sesungguhnya
Kalau kita sedang sakit, tentu dokter akan memberikan obat. Yang mana obat itu nggak ada yang manis. Jamu nggak ada yang manis, semuanya pahit. Kalau kita pengen sembuh, ya harus tahan rasa pahit itu. Begitupun kalau kita pengen diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menahan pahit yang Allah berikan dalam perjalanan taubat kita. Wallahu a'lam bissawab. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.